Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak ada tulang dan otot. Yang pertama kita akan bahas fungsi rangka terlebih dahulu. Pertama, sebagai alat gerak pasif menopang tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot lurik. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, dan keping darah di sumsum merah. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah melindungi organ dalam. Fungsi yang keenam sebagai tempat penyimpanan mineral. Rangka manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rangka aksial atau rangka sumbu tubuh. Yang kedua adalah rangka apendikular, rangka anggota gerak. Rangka aksial atau rangka sumbu tubuh meliputi tulang tengkorak, telinga, tulang belakang, dan tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk. Tulang apendikular atau tulang anggota gerak tubuh meliputi yang pertama adalah gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah seperti kaki. Rangka aksial atau rangka sumbu tubuh, ini yang pertama adalah tulang tengkorak. Kamu bisa lihat gambarnya. Yang pertama adalah tulang temporal, ada tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, ini tulang rahang atas atau aksila, tulang rahang bawah, tulang zygomatikum, tulang occipitalis, dan tulang parietalis. Kamu bisa lihat bagian tengkorak. Selanjutnya adalah bagian tulang dada. Nah, ini kamu bisa lihat. Nah, ini gambarnya, ada tulang dada, ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini dibagi tiga. Yang pertama adalah ada 7 pasang tulang rusuk sejati, ada 3 pasang tulang rusuk palsu, ada 2 pasang rusuk melayang. Dia dikatakan sebagai tulang rusuk sejati karena dia langsung menempel pada tulang dada atau sternum. Dikatakan tulang rusuk palsu, dia seperti menempel pada tulang dada, tapi sebenarnya dia menempel pada tulang rusuk sejati. Selanjutnya adalah tulang leher. Nah, ini ada cervical, thoracic, lumbar, sacrum, dan coccyx. Nah, ada 4 ya. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari belakang sama ya, cervical, thoracic, lumbar, dan sacrum. Nah, ini tampak dari samping gambarnya. Yang sebelahnya adalah tampak dari belakang atau bagian posterior. Sacrum, coccyx ya, ini atau tulang ekor. Bisa amati gambarnya. Ini yang saya tunjuk dengan sinar merah. Oke, selain gambar ini pada rangka aksial, kita belajar tulang tengkorak. Kita akan lanjut ke rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Nah, yang pertama adalah bagian tangan sebagai anggota gerak atas, yang kedua adalah kaki sebagai anggota gerak bawah. Pada tangan ini ada tulang humerus, scapula, clavicula, ya. Nah, ada radius, ada ulna, ada kartokarpal, ada oskarpal, metakarpal, dan phalanges ya, atau jari-jari tangan. Nah, pada kaki ya, pada anggota gerak bawah ada sacrum, ada koska, ada femur, ada genu, ada patella ya. Ini adalah anggota gerak, yaitu terdiri anggota gerak atas dan anggota gerak bawah.
Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur tulang. Ini adalah bagian-bagian dalam struktur tulang. Yang pertama adalah ini dibagi 3 bagian, epifise, diafise, dan epifise ya. Epifise bagian epifise bawah, epifise atas, dan diafise antara 2 epifise. Di epifise di dalamnya ada rongga sumsum tulang ya. Terdiri atas bagian luar periosteum, bagian dalamnya adalah endosteum. Antara dalam bagian cakra epifise dan bagian artikulasi terdapat tulang spons. Bentuk-bentuk tulang ada beberapa. Yang pertama adalah tulang pipa, bentuknya memanjang. Yang kedua adalah tulang pendek. Yang ketiga adalah tulang pipih. Yang keempat adalah tulang takang. Yang pertama kita akan bahas tulang pipa dulu. Strukturnya memanjang, terdiri atas berbagai bagian ini. Ada tulang spons, ada endosteum, ada rongga sumsum, ada bagian periosteum ya, bagian dalam tulang pipih ya. Ini cirinya adalah bentuk pipih dan sebagai pembentukan eritrosit dan leukosit. Contohnya adalah di bagian kranium dan bagian pelvis. Kranium itu adalah bagian rangka atau tulang yang membungkus kepala atau tengkorak. Pelvis ini yang terdapat pada sekitarnya tulang ekor. Tulang pendek ini terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Ya, bentuknya adalah tulang pendek. Yang terakhir adalah tulang kampak atau tulang tak beraturan. Nah, kamu bisa lihat ini bentuknya ini. Oke, sekian anak-anak penjelasan dari saya. Sebelum saya akhiri, kalian bisa mengerjakan soal ini. Yang pertama, apa fungsi rangka dan bagaimana manfaatnya. Selanjutnya kita akan bahas proses pembentukan tulang, yaitu pertama osifikasi intermembran, yaitu proses pembentukan tulang secara langsung atau osifikasi primer dengan cara mengganti jaringan penyambung pada simpanan garam-garam mineral pembentukan tulang, dan proses ini terjadi pada tulang pipih penyusun tengkorak ya, pada proses osifikasi intermembran. Selanjutnya adalah osifikasi intrakartilago. Apa yang dimaksud dengan osifikasi intrakartilago? Proses ketika tulang rawan akan berubah menjadi tulang keras, atau proses ini disebut dengan osifikasi yang menyebabkan tulang pipa yang pendek akan tumbuh memanjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, yang pertama adalah faktor genetik, nutrisi, dan faktor endokrin dan faktor saraf. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi faktor pertumbuhan tulang. Nah, kamu bisa baca sendiri. Jangan lupa nanti tugas yang awal soal pertama kamu kerjakan, nanti screenshot kirim ke Bapri saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang persendian dan atau artikulasi. Komponen penunjang persendian antara lain adalah ligamen, kapsul sendi, kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Yang ketiga adalah cairan sinovial. 4 adalah tulang rawan hialin dan bursa. Nah, ini adalah anatominya dari persendian. Nah, tersusun atas ligamen. Ya, ini pada tulang lengan atas. Nah, ini ada kapsul sendinya, ya. Dan di dalamnya ini ada cairan sinovialnya yang mengisinya, yang tersusun atas tulang rawan hialin dan bursa. Ya, kau bisa lihat ini ya. Sinovial membran, yang sinovial fluid itu adalah cairan sinovial. Nah, kamu bisa lihat ini ada bursanya ya, yang ada juga. Nah, ya, ada bursa, ada lemaknya juga yang kuning-kuning. Nah, tipe persendian ada sinartrosis ya, sinartrosis itu dibagi 2, sinfibrosis dan sinkondrosis. Nah, tipe yang selanjutnya ya, selain sinartrosis adalah
sebentar. Ini agak macet mouse-nya. Kedua adalah amphiarthrosis, ini ada symphysis, syndemosis, dan thrombosis. Ada tipe satu lagi yang ketiga, yaitu tipe yang ketiga adalah diartrosis ya. Ntar ini mungkin agak error. Oke anak-anak, saya akhiri penjelasan kali ini. Kalian kerjakan soal yang tadi saya tampilkan di slide. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.